Kunci sukses dalam berusaha atau bisnis itu adalah cepat salah satunya. Jadi kalau kita lihat peluang, kita diam lama, mikirnya lama, ya udah. Habis itu kan orang duluan. Dalam berniaga kita kan lihat pasarnya. Pasarnya udah jelas, tinggal kita mau apa enggak. Stiker itu orang anggap sepele, tapi hasilnya itu saya bisa beli. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali berbincang lagi bersama salah satu narasumber yang sangat-sangat berefek lah ke dalam hidup saya sendiri nih. Ini adalah salah satu guru saya di SMA. Beliau merupakan guru olahraga, tapi banyak sekali mengajarkan yang lain lah. Guru agama ya, guru olahraga ya, guru apa lagi? Guru seni ya semua. Ini dia Bapak Zulfikar Kaslam, atau biasa saya sebut Pak Zul atau Bang Zul. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya yang manggil sekarang? Pak, Bang, Pak atau apa ya? Bro boleh bro. Padahal dulu respect tuh manggil Bapak. Pokoknya mana yang enak, mana yang suka aja. Lagi sibuk apa sekarang, Pak Zul? Sibuk sekarang itu alhamdulillah di rumah. Lagi seneng-senengnya main sama anak. Walaupun ya tau lah bapak-bapak alasannya main sama anak padahal scroll kerjaan. Walaupun sudah di rumah tetap kerjaan ya. Ya begitulah hidup. Dan juga lagi berusaha mengembangkan salah satu usaha yaitu bimbel. Mudah-mudahan mohon doanya yang bimbel awalnya ini dari Batam bisa go nasional. Amin. Nah, Pak Zul ini kan ada, saya sendiri tuh nyebutnya Pak Zul, tapi ada juga beberapa orang nyebutnya Pak Guru. Iya. Pak Guru ini sebutannya kalau nggak salah itu dari kita 2020. 2020 ya? Iya. Viralnya sebutan Pak Guru ini dari 2020, saat itu kalau nggak salah Corona ya. Iyalah, 2020 apalagi selain Corona. Ya, kalau Bang Ijal nggak lupa, kita dulu relawan ya, relawan Corona, hidup mati kita di Corona itu kita, dan di situ mungkin dari pihak Bang Putra ya, Bang Putra Siregar, PS Store dan timnya, karena tahu basic saya sebagai seorang guru pada saat itu, makanya teman-teman semua di relawan itu manggilnya Pak Guru. Pak Guru. Nah, seperti itu mungkin awalnya dipanggil Pak Guru itu. Ada banyak panggilan, Pak Zul, Pak Guru, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau Ustadz ini TikTok ya. Kalau ya teman-teman TikTok Bapak pasti nonton ini kan? Itu lagi ya. Awalnya tuh 2022 kalau panggilan Pak Ustadz itu. Dan ya tau lah kalau udah di TikTok semua boleh nonton, semua bisa nonton. Apa yang diperkenalkan, ya itulah yang disebut panggil sampailah saat ini. Dimulai dari, kalau kalian tahu kenal Bang Alvin Habib, itu DA3 Indosiar ya. Beliau yang memperkenalkan saya ke TikTok dengan sebutan Pak Ustadz. Jadi semualah manggil saya Pak Ustadz padahal udah pensiun. Nah, pensiun dari mana nih? Pensiun dari Ustadz atau pensiun dari mana nih? Pensiun dari keguruan. Ustadz kan artinya guru. Guru ya, Ustadz artinya guru. Jadi tahun 2023 itu pertengahan saya memutuskan untuk pensiun dini. Pensiun apa vakum? Pensiun. Kalau dari keinstansiannya, kalau ngajar mah ya di rumah kan kita ngajar anak tetap lah. Intinya dari 2023 memilih pensiun dini. Cukup lama juga jadi guru ya Pak? Jadi guru itu 9 tahun. Kurang lebih 9 tahun. Lumayan lah. 2014 sampai 2023. Lumayan lah ya. Lumayan. Cukup memberikan pelajaran nggak? Selain memberikan pelajaran untuk diri sendiri, banyak nggak ya? Banyak banget lah pokoknya. Suka dukanya, hikmah, pelajaran yang terjadi. Ya itulah perjalanan hidup saya ya. Salah satu yang terbesarnya adalah menjadi seorang guru selama 9 tahun. Itu di SMA 3 ya? SMA Negeri 3 Batam. Di mana saya juga dulu sekolah di sana.
Jadi alma mater saya tuh SMA 3. Yes. Jadi dari SMA 3 untuk SMA 3. Seorang guru agama, Guru PAI. lulus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi dulu kuliah saya 2. Ambil double degree. Keren. Pagi kuliah, malam Kuliah lagi. Dan itu dua-duanya beasiswa. Kalau bayar sendiri ampun. Itu beasiswanya beasiswa apa tuh? Beasiswa dari mana? Kalau yang pendidikan itu pagi itu di Muhammadiyah beasiswa prestasi karena alhamdulillah dulu itu mewakili kampus di awal semester itu tingkat internasional di Malaysia dan alhamdulillah juara, jadi dapat beasiswa. Juara 3. Tetap juara. Tetap lah. Kalau ditanya lumayan lah. Pernah nggak? Pernah. Berarti kan kalau misalnya internasional mau mewakili, bisa dibilang mewakili Indonesia juga dong? Iya disebut dong Zulfikar Kaslam from Indonesia. Nyanyiin lagu Indonesia Raya kan? Enggak, kan nggak juara 1. Kan nggak juara 1. Yang nyanyi itu juara 1 aja. Kirain nyanyi lagu Indonesia Dan Raya. bukan sport ya. Kalau sport baru nyanyi Indonesia Raya. Begini kan Indonesia enggak ya? Ya gitu. Dan yang malam itu ekonomi saya ambil. Jurusan ekonomi, manajemen sumber daya manusia. Jadi sekarang gelarnya adalah Zulfikar Kaslam SPD I SA. SE On the way MM. Ya. Sekarang lagi ngambil S2 atau Udah sedikit lagi. tingkat akhir ya? Ya. Berarti masih mahasiswa sampai sekarang. Alhamdulillah mahasiswa ini apa namanya? Pasca sarjana. Pasca sarjana. Iya. Nah, berarti Bapak ini bisa dibilang belum lepas dari belum lepas dari pendidikan. Kenapa saya bilang gitu? Karena setelah memutuskan untuk selesai menjadi seorang guru, kembali berdedikasi lagi di pendidikan. Iya. Berdedikasi Sebenarnya mungkin yang Bang Ijal maksud itu saya nggak lari dari pendidikan itu karena saya punya bimbel. Bimbel itu kan ya memang basicnya di pendidikan. Betul. Dan sebenarnya bimbel ini sudah saya dirikan bersama teman-teman saya itu sejak 2017, sejak saya masih menjadi seorang guru. Oke. Jadi 2017 itu kami bersepakat buka bimbel sambillah kami menjalankan profesi seorang guru. Jadi ketika 2023 itu saya memutuskan untuk pensiun dini dari seorang guru, tapi tetap karena usaha yang saya geluti masih di bidang pendidikan yaitu bimbel. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa memutuskan buat pensiun dini? Pertanyaannya ya. Alasan-alasan untuk pensiun dini itu sebenarnya lebih ke passion saya sih. Sebenarnya guru itu juga passion saya, tapi mungkin ada passion di samping keguruan yang membuat saya nggak bisa menjalankan dua-duanya karena bertolak belakang, yaitu wirausaha, yang dimana wirausaha ini butuh. Mungkin ada teman-teman yang berwirausaha tapi bisa sambil, tapi mungkin saya ada di titik yang nggak bisa sekali dua jalan gitu. Makanya saya memutuskan untuk memilih salah satu, seperti itu. Harus fokus lah ya berarti. Fokus, karena kita juga kan sebagai seorang guru punya, kalau ini bahasanya beban moral. Ya, beban moral untuk kita izin ke sana sini kegiatan segala macam, walaupun kegiatan kita itu istilahnya resmi sah, tapi tetap aja yang ditinggalkan kan manusia, ya anak-anak murid. Jadi ya banyaklah alasan-alasan yang membuat saya memilih ya udah, daripada saya merasa lebih bersalah lagi karena sering banyak kegiatan, ya mending saya pilih keluar dari keguruan dengan baik-baik. Seperti itu. Karena pada saat Bapak jadi guru sebenarnya juga wirausaha itu udah muncul kan? Iya, memang dari dulu SD kalau bicara wirausaha dari kecil memang diajarkan ya. Mungkin sesuai juga sama ini istilahnya yang di agama kita bahwa kalau mau ini tuh dagang ya. Nah, jadi dari kecil memang ditanamkan untuk berdagang, berwirausaha. Dulu SD itu inget banget saya sebelum sekolah itu jualan hasil kebun, sayur, cabai, timun, pokoknya hasil kebun lah. Jadi jam 7 kita biasa masuk sekolah, jam 6 tuh saya keliling, bawa taruh di dalam karung,
susun lah misalnya kacang panjang, cabai segala macam yang bisa saya dibawa oleh seorang anak lah kan dalam karung, keliling jualan di dekat-dekat rumah, perumah komplek itu kan di Kafling Nongsa di Batam. Keliling selesai sebelum jam 7 balik, baru pergi sekolah. Dan itu memang dibiasakan sehingga menjadi sebuah kebiasaan sampai SMP, SMA, sampai sekarang. Pokoknya setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh pasti ada wirausahanya. Gitu. Kalau SMP? Kalau SMP sama masih hasil kebun seperti itu. SMA itu jual-jual masih lah sama kayak hasil kebun juga masih ada. Cuman waktu SMA itu saya lebih ke ngajar sampingan. Jadi balik sekolah itu saya ngajar TPQ, ngajar privat, nah seperti itu. Pokoknya intinya dibiasakan untuk berusaha lah, karena ya balik lagi kita nggak berasal dari keluarga yang mampu banget ya, cukup alhamdulillah. Tapi bagi kami semua itu kami adalah keluarga yang kaya karena kami punya keluarga yang utuh yang saling mensupport satu sama lain seperti itu. Ya karena di SMA itu saya pernah dapat tugas dari Bapak. Tugas apa tuh? Menjual stiker semangat. Itu sebenarnya jangan dianggap sebagai sebuah beban ya. Sebenarnya itu bentuk peduli saya dulu kepada anak-anak yang memang ada kedekatan, yang mau gitu ya. Jadi saya menawarkan, yuk jual nih. Berharap sih sama seperti saya, terbiasa mereka berniaga, berdagang gitu ya, terbiasa melakukan sebuah wirausaha. Yaitu selain itu memang ada keuntungan yang dibagi. Kita udah dari zaman kita anak istilahnya murid guru itu udah saling berbisnis kita kan. Jadi ada keuntungan, silahkan ambil dibagi nanti sisanya balikinnya. Intinya seperti itu. Ya sih, ingat sih jual stiker. Dulu banyak, tapi yang paling hits itu memang waktu masih ngajar SMA tuh jual stiker. Stiker itu orang anggap sepele tapi hasilnya itu saya bisa beli AC, beli lemari. Ya, karena memang lumayan Pak, karena kan dulu tuh siapa lagi ya? Yuda, Zikri. Angkatanmu, semua angkatan ada sih sebenarnya. Cuman kami ini yang siap istirahat, ayo beli stiker nih. Ayolah disuruh Pak Jun ini kalau kena orang. Itu padahal nggak ada dalam ini ya, briefing nggak ada ya. Itu pandai-pandai kalian aja. Pandai kami aja sebenarnya, biar orang mau beli. Kalau nggak jual nama Pak Jul ya. Jadi memang pas itu tuh hampir semua anak Semanti itu punya stiker itu kan. Semantizen. Kenapa stiker Semantizen? Karena ya itu tadi dalam berniaga kita kan lihat pasarnya. Pasarnya udah jelas, tinggal kita mau apa enggak kan gitu. Pasarnya udah jelas anak-anak Semanti. Sama kayak bahasanya kurban kan, yang dijual kan sapi, hewan kurban. Di momen kurban pasti orang nyari. Sama kayak gitu, stiker Semanti, anak-anak Semanti pasti butuh itu. Sedikit banyaknya, hampir semua lah itu. Hampir semua. Jadi kita kalau jalan di jalan raya tuh lihat ada stiker Semanti, oh stiker awak nih. Anak Semanti, stiker aku nih. karena ada kebanggaan juga gitu kan. Wih, stiker kita nih dipakai nih. Itu warna originalnya tuh kalau nggak salah putih kuning. Hitam kuning baru kuning. Banyak karena banyak orang suka warna-warna lain dulu baru lain. Jadi dulu itu awal mulanya saya jualan stiker. Dulu sebenarnya stiker ini kan dikelola sama OSIS kalau nggak salah. OSIS OSIS yang mengelola stiker. Tapi karena mungkin perputaran dan pergerakan dari OSIS ini agak melambat, sehingga saya melihat peluang di situ. Iya kan? Saya kan orangnya suka melihat peluang, gas gitu kan. Ada peluang, gas. Coba aja dulu, mau gagal berhasil, ternyata enak. Sampai salah satu guru itu kan bilang, janganlah jualan Pak Jo, nanti anak OSIS nggak kebagian. Dalam hati, ya ayo cepet. Kunci dalam usaha bisnis itu kan cepat. Kalau kata dulu siapa yang bilangnya? Menteri dulu siapa yang ini? Menteri mana, banyak menteri nih? Aduh, yang orang Batam, Asman Abnur. Nah, beliau pernah di BI itu kan dulu pernah sosialisasi bahwa dia menyampaikan kunci sukses dalam berusaha atau bisnis itu adalah
cepat salah satunya. Jadi kalau kita lihat peluang, kita diam lambat, mikirnya lama, ya udah habis itu kan orang duluan. Ya. Jadi saya melihat peluang, wah ini pasarnya jelas anak Semanti, warga Semanti, baik itu yang masih sekolah, yang alumni kan semua dengan gelar alma mater Semantizen, pasti ketika ditawarkan sedikit banyaknya pengen, walaupun ada yang aduh nggak usah lah, aduh nggak ada uang segala macam. Tapi ya, saya rasa hampir 80% orang semua pakai stiker itu. Karena menunjukkan kebanggaan kalau dengan alma mater yang sebesar itu kan Semanti kan. Benar. Setelah jual stiker di SMA, akhirnya 2017 tadi mulai merintis Future Education. Selain itu usaha apa lagi, Pak? Pernah jual kerupuk juga? Oh, kalau kerupuk itu memang Set job. momen, iya set job dan by moment kan. Jadi sebenarnya kerupuk itu kerupuk ikan tenggiri. Ahras snack. Iya pernah lah saya buat jadi aras snack, cuman kan repot kan ya, kembali ke brand awal saya hanya melanjutkan. Tapi kerupuk ikan tenggiri itu punya usaha keluarga dari besan istri abang kandung saya. Jadi saya istilahnya karena punya basic itu ya, jadi apapun sebenarnya bisa. Ya, mumpung ada keluarga yang memproduksi itu, dan itu juga saya rasa cukup apa ya bahasanya, cukup menjanjikan lah by segmen itu ya, maksudnya by moment itu. Saya jualnya itu masuk bulan Ramadan. 2000. Jadi memang kerupuk kalau mulainya itu saya lupa deh kalau mulainya, tapi setiap Ramadan itu saya pasti karena peruntukannya itu untuk hidangan hari raya. Atau juga bisa dimakan ketika berbuka atau sahur. Tapi memang peruntukannya awal itu untuk hidangan hari raya. Biasa kalau kita ke rumah lebaran kan ada kue-kue. Kerupuk itu salah satu menu seperti itu. Jadi setiap udah masuk bulan Ramadan saya pasti mulai promosi kerupuk ikan tenggiri untuk lebaran. Dan itu ya alhamdulillah pelanggan itu sampai sekarang itu, bahkan saya pernah udahlah nggak usah jualan lah tahun ini, capek ngurusin yang apa aja kan, tetap aja orang nanya kan kerupuk, akhirnya karena nggak enak, karena mereka butuh, ya udah kita handle lagi. Itu nggak ada habis-habisnya sampai sekarang. Nah berarti kan tadi berkaitan dengan momen Idul Fitri dan Ramadan mulai dengan kerupuk. Masuk ke Idul Adha, hewan kurban. Hewan kurban ya, itu lagi. Hewan kurban ini yang salah satu terbesar merubah saya memutuskan untuk pensiun dini. Ya, kalau ditanya alasan ya jujur aja lah. Maksudnya sejak itulah mungkin ada apa maksudnya niatan, rencana, pikiran. Di samping memang tadi itu saya sebelum ada momen kurban ini, usaha yang diajak sama Bang Kakan itu, saya kan memang banyak kegiatan juga sebenarnya kan, yang buat saya mikir kalau saya kegiatan anak-anak nanti ditinggal, tambah lagi masuk usaha ini yang membuat pikiran saya udahlah inilah yang membantu saya menetapkan hati untuk memilih untuk udahlah kalau emang ini nggak usah di keguruan lagi, bukan tidak suka, tapi ya itu memang pilihan itu tadi. Jadi kurban itulah salah satu alasan terbesar. Sejak 2020 ya Pak ya? 2020 ya, corona itulah. Kita kan berjumpanya itu sama teman-teman kandang berkah lah istilahnya, relawan itu ya di corona itu. Dan alhamdulillah situlah jalannya kan. Iya, 2020 awalnya. Ya bulan Maret April kalau nggak salah tuh. Intinya corona, sebelum corona kita dibentuk, dan pas itu kan Juni atau Juli Idul Adha. Idul Adha ya. Betul. Udah jelang 2 minggu sebelum Idul Adha, Bang Kakan baru ngajak kan kalau nggak salah. Ayo teman-teman, aku ada nih orang tua jualan kurban. Ayo mau nggak bantu sambil ini jualan ini gitulah. Dan itu di awal itu kayaknya baru saya dan beberapa teman, kayaknya baru saya yang langsung sounding. Langsung gerak dan langsung ini. Teman-teman yang lain mungkin masih memantau. Ikut pun dalam ini mungkin sekali-sekali segala macam. Nah 2 minggu itu saya menghasilkan fee itulah untuk akikahnya Aras. Iya benar. Itulah pembayaran setelah pas uang itulah istilahnya
sedikit banyaknya itu uang itu untuk akikahnya Ahras itu. Karena kebetulan 2020 anak pertama saya lahir kan. Lahir, Nah, iya. di situ pas momen corona itu. Dan pas momen corona itu juga kita lagi sibuk-sibuknya relawan. Pas Ahras lahir gimana? Gitu masih merah-merahnya kita keluar dari jam subuh sampai subuh lagi, balik ke rumah langsung disemprot disinfektan itu ya. Pokoknya mencekam sekali, pakai APD. APD Satu hari satu APD. Kalau aku 3. Panas. Oh iya. APD kita limbah. Gitu. Sambil diminum, Pak. Sambil diminum. Sobat kopi. Nah, yang menarik lagi soal future education. Future education ini bisa dibilang salah satu brand yang Bapak bahasa temukan, buat atau apa? Iya, di ini sih. Di Prakarsai. Iya. Jadi memang FE ini brand asli Batam gitu. Bukannya kalau kita tahu kalau bimbel kan mungkin kita tahu ada banyak bimbel nasional lah yang kita tahu dulu kan. Kalau FE ini memang murni brand dari Kota Batam. Asal muasalnya itu kenapa namanya Future Education? Jadi dulu kami itu bertiga buat grup WA. Judulnya itu bisnis masa depan. Bisnis masa depan. Judul nama grup WA itu bisnis masa depan. Jadi karena kami bidangnya pengen bikin di bidang pendidikan, bimbel, makanya jadilah itu Future masa depan. Education pendidikan. Jadi awal mulanya itu dari nama grup WA itu. Kita mau buat apa nih ya? Usaha apa nih? Belum ada nih. Bimbel tuh belum ada. Maksudnya kepikiran apa segala. Mungkin udah ada masing-masing salah satu udah ada. Karena Mr. Arman kan basicnya memang di bimbel dia. Jadi waktu dia di Makassar, Sulawesi itu memang dia menggeluti dunia bimbel dari mulai ngajar sampai dia megang satu cabang bimbel di sana. Jadi basicnya bimbel sebenarnya dari dia. Kalau saya sama Pak Panji itu kan memang dulu hobi nongkrong. Nongkrong is my life. Nongkrong inilah Pak Panji tahu lah, kamu kan pecinta kopi dia. Bahkan saya belajar minum kopi tanpa gula itu dari dia. Dari Pak Panji. Jadi basicnya nongkrong. Jadi rencana kami bisnisnya itu ya kalau nggak kuliner, tempat nongkrong apa gitu-gitulah dulu. Tapi ketemulah kami bertiga bahas mana nih yang kayaknya lebih siap gitu kan. Akhirnya diputuskan ya bimbel itu. Future Education punya tagline? Punya. Jadi tagline-nya FE itu solusi cerdas masa depan Anda. Jadi ketika itu bimbel FE, solusi cerdas masa depan Anda. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal branding, pasti harus ada brandingnya gitu. Kalau dalam satu kalimat, kira-kira Future Education ini ingin dikenal sebagai apa? FE itu pengen dikenal sebagai ya bimbel. Bimbel? Iya, wadah tempat orang belajar. Seperti itu. Future Education, sudah 8 tahun. 8 tahun, 2017. Terbentuknya itu 23 April 2017. Di Batu Besar. Sambil nongkrong tuh? Sambil makan ayam penyet. Jadi kalau malam itu Mr. Panji nggak datang ke tongkrongan, mungkin FE itu cuma 2 orang. Nah, jadi kami kan istilahnya mengajak kan, ayo kumpul malam ini gini segala macam. Ya, kita nggak bisa memaksa kan, kita hanya mengajak. Tapi ketika saya sama Mr. Arman udah mulai ngobrol, mikir tuh Mr. Panji nggak datang. Berarti FE berdua. Ternyata tiba datang Mr. Panji, maaf telat. Ya jadilah akhirnya tetap dengan rencana awal FE itu bertiga. Berapa modal pembangunan awal FE? Kenapa? Berapa modal pembangunan FE? FE secara utuh nih? Secara utuh. Awal tuh balik lagi ya, FE itu dibangun itu sebenarnya tanpa modal. Bisa dibilang tanpa modal. Ya, jadi FE itu memang modalnya itu relasi, kepercayaan. Dan nama baik, enggak? Ya itu juga. Kalau
Ya itu tadi nama baik itu masuk di kepercayaan. Kalau kita nggak punya nama baik, orang nggak percaya kan. Jadi modalnya itu, bahkan kalau yang saya inget banget itu awal itu kami cuman mengumpulkan 200.000 masing-masing. Dan peruntukannya itu untuk membuat selembaran brosur untuk promosi. Jadi awalnya 200.000. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya mau buka usaha ya, saya bisa mengatakan karena saya sudah menjalani bahwa usaha itu enggak serta-merta butuh modal yang selama ini mungkin kita anggapannya modal itu adalah uang ya. Padahal relasi dan kepercayaan itu juga salah satu modal besar untuk kita memulai usaha. Bahkan kalau kita ingat-ingat ya Jal, Bang Putra tuh, kalau kamu ingat, dia kan bisa sebesar ini karena kepercayaan dari distributor. Karena dia membangun sangat kepercayaan, ya, sehingga dia dipercaya untuk menjadi distributor besar dulu ya. Kalau kita ingat-ingat dari sejarah kisah beliau ya, dari awalnya di pasar, jual satu handphone, COD kemana, segala macam, tapi karena usahanya yang gigih dan dapat dipercaya, akhirnya makin lama makin pindah ke Marselia, ke rumahnya. Masih ingat, bahkan saya pun jadi konsumen juga dulu. Pasti ya, beli awal-awal merintis. Beli iPhone 4 itu sama beliau tuh di rumah itu. Iya, iPhone 4 tuh. Beli sama beliau sampai sekarang udah punya di mana-mana Indonesia lah, sangat besar. Jadi segala hal besar tuh sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling kecil aja. Jadi modal itu ya nggak mesti tentang uang. Sudah ada 3 cabang. 3 cabang. Kalau sebenarnya yang sudah dibangun 4 ya. Dulu ada sekarang itu kan yang running kan, yang jalan. Odessa Batam Center, ada di Batu Aji, dekat SMA 23 dan Hidayatullah. Kemudian di Bengkong, di samping kita ini ya, di Cahaya Garden ya, Bengkong. Dulu ada di Tiban, tapi karena memang corona dulu, ya 2020 itu corona, jadi kita memutuskan untuk menutup sementara. Kami nggak bilang nutup habis karena bakal tahu nanti akan dibuka, dan alhamdulillah dalam plan FE terdekat ini Tiban itu masuk salah satu titik yang akan reopening. Jadi ada 12 titik ini, mudah-mudahan lancar ya. Kita masih merencanakan ya, kita hanya berencana ya. Mudah-mudahan Allah juga berkehendak, dimudahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan semua go nasional lah intinya FE ini. Rencana visi ke depannya itu bisa menjadi bimbel yang awalnya dari Batam untuk Indonesia. Dimulai dari Pulau Sumatera. Ada ungkapan begini Pak. Semakin banyak karyawan, semakin banyak rezekinya. Apa FE menganut itu juga? Benar dong. Semakin banyak karyawan, semakin banyak rezeki. Ya benar. Sama kayak kita kalau dulu kan, sebelum kita istilahnya di dunia usaha kan di keluarga. Makin banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Kan sudah jelas Allah itu menitipkan rezekinya itu dari kita mulai lahir sampai mati itu kan sudah disiapin. Jadi di balik rezeki orang itu ya ada rezeki kita. Di balik rezeki kita ada rezeki orang. Jadi itu aja yang dipegang. Jadi semakin banyak karyawan, semakin banyak rezeki kita, walaupun kasat matanya kan kita, melalui kita rezeki orang itu, tapi kan di baliknya itu kan ya itu rezeki kita. Seperti itu. Jadi sama seperti kandang berkah berarti FE itu, apakah FE juga mau merekrut karyawan sebanyak-banyaknya? Ya dengan visinya itu menuju go nasional, otomatis kan kayak satu cabang itu kan istilahnya karyawan yang dibutuhkan itu kan puluhan, dari mulai admin sampai pengajar, seperti itu. Kalau dia dalam satu kota dan dekat mungkin bisa switch kan, tapi kalau yang jauh-jauh tentu dia satu cabang satu paket lah gitu, seperti itu. Sepaketnya aja tuh bisa 30 Jal. 30 karyawan. Berarti sekarang total karyawan FE kalau pakai hitungan tadi tuh hampir di angka 60-70-an ya berarti. Karena masih di Batam dan bisa switch. Kalau untuk pengajar mungkin saya kurang tahu pastinya 30-40. Tapi kalau selama FE ada mungkin lebih 100 ya? yang sudah ini. Itu besar juga.
pertanggungjawaban itu. Betul lah. Mudah-mudahan FE bisa jadi tempat mereka dulu ya, tempat mereka mencari pengalaman lah, bisa tempat mereka berkembang gitu, batu loncatan. Banyak juga karena yang istilahnya yang awalnya itu masuk FE belum dapat tempat ngajar. Nah, karena FE bekerja sama, banyak relasi, komunikasi, dan memang guru-guru yang masuk ke FE kan kita ada standarisasi kan. Nah, dengan ada standarisasi itu dianggap mungkin memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah sehingga kita supply guru jadinya. Pihak sekolah mungkin istilahnya ada nggak guru tutor-tutor bimbel FE yang belum dapat sekolah yang istilahnya bisa ngajar di sekolah. Jadi istilahnya batu loncatan juga sebenarnya. Berarti nggak masalah kalau misalnya FE dijadikan batu loncatan oleh para nggak apa-apa. pengajar. Memang dari awal saya tekankan begitu kan. Yang jelas batu loncatannya ke tempat yang lebih bagus. Nah, kalau yang dia loncat tapi ke jurang kan kita istilahnya miris gitu kan, sedih. Ya ngapain keluar kalau gitu, ngapain loncat kalau gitu. Mending di sini aja walaupun ya secukupnya gitu kan. Intinya gitu. Saya tuh pengen istilahnya orang-orang itu di FE sejahtera. Ya dalam artian secakupan ininya bimbel ya, nggak disamain sama yang istilahnya perusahaan gimana kan. Ada inilah, ada skupnya kan. Total berarti ya lumayan cukup banyak lah, cukup banyak. Nah tapi kenapa ini pertanyaan menarik juga nih Pak. Kenapa tutor di FE itu dipanggilnya Mister dan apa? Kalau cewek Mister dan Miss. Miss Aja. Ya itu kesepakatan sih sebenarnya. Dulu kan mau apa ya, dulu awal-awal kan gurunya dipanggil apa ya, Pak atau Bu. Kalau Pak Bu kan sama kayak di sekolah mungkin ya, jadi istilahnya adalah Mister dan Miss aja. Banyak itu istilahnya kesepakatan di awal aja. Oh, kirain gara-gara mungkin di full English gitu misalnya. Enggak juga, mungkin ada juga dari ini ya nama ya, karena future education kan istilahnya bahasa asing kan. Makanya sebutannya Mister dan Miss seperti itu. Tapi dulu memang di FE setiap hari Kamis ada tuh English pernah Day. Punya program English Day. Jadi mau belepotan, mau macam mana pun bentuk bahasa itu pokoknya yes, pokoknya gitulah. Jadi Kamis English Day-nya itu di hari Kamis dulu. Jadi bapak pun termasuk, aku pun termasuk ya. Wah, hantam aja lah. Harus yes no. Iya, yes no. Oke. Walaupun sering juga istilahnya kalau yang kita orang istilahnya orang kantornya ya bisik-bisik terus sama kita Zainal. Tapi Pak, ada gak sih visi FE itu kayak misalnya ya kita sama-sama tahu bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa terbesar lah gitu dan semua orang juga diwajibkan sekarang belajar bahasa Inggris itu. Ada gak kemungkinan FE itu atau kepikiran kayaknya FE coba deh kita biasakan lagi bahasa Inggris gitu semuanya? Agak inilah, cuman ya kalau mau digeneralisasikan agak susah gitu. Mau dipaksain tuh agak susah memang, tak tahulah kenapa ya. Seperti itulah. Jadi sempat punya program itu sebenarnya untuk melatih kita juga. Bahkan sempat gini, yang mau istilahnya tutor, karyawan yang mau bisa bahasa Inggris, tutor kan ada tutor bahasa Inggris nih. Kita buatin kelas kayak gitu. Cuman ya balik lagi karena itu mungkin bukan prioritas kali ya. Jadi nggak jalan. Seperti itu. Banyak lah program-program yang diiniin. Future education. Nah, apa strategi future education supaya apa strategi future education bisa bertahan sampai di titik ini? Sebenarnya bertahannya bimbel FE ini memang ya balik lagi ke basic segmentasi itu ya. Alhamdulillah kalau kita bicara segmentasi kan pendidikan, kemudian kesehatan dan kuliner, makanan logistik lah ya. Kecantikan. Ya itu juga selalu dibutuhkan gitu kan, sampai kiamat lah. Ya, jadi itu juga salah satu faktor terbesar yang membuat FE ini tetap bertahan karena dasarnya itu memang dia kuat. Walaupun ada juga ya tempat-tempat bimbel yang istilahnya tutup kan. Walaupun dah segmentasinya kuat, tapi kalau nggak dikelola dengan
baik dan ini efektif. Tutup juga alhamdulillah. FA itu punya tim yang solid lah saya bilang, yang dalam artian itu tahu porsinya lah masing-masing, tidak yang kadang kan kita punya usaha, kita dalam keluarga lah ya, keluarga inti aja beda kepala nih, beda maunya. Apalagi kita bukan keluarga, bikin usaha sama-sama kan banyak karakter, keinginan segala macam, pendapat. Tapi selama ini alhamdulillah FA itu selalu menekankan kebersamaan lah, nggak yang egois dengan ini segala macamnya. Intinya saling percaya, tahu porsinya, yakin. Gitu aja sih, alhamdulillah bisa berjalan sampai saat ini. Sampai ya mudah-mudahan sampai sampai kapanpun lah, nggak ada habisnya. Diteruskan sampai siapa-siapa Ahras ya. Cucu cicit Ahras. Bisa jadi sesuatu yang bisa ditinggalkan kan. Apalagi ini pendidikan, amal jariah. Dua-duanya dapat lah, dunia akhirat dapat gitu. Nah tadi udah soal usaha, soal pendidikan. Sebagai pernah menjadi presiden. Waduh. Real Madrid. Apa ya? Oh iya. Persatuan Pena ya. P-nya Real Madrid de Indonesia, PRMI. Kenapa? Jadi presiden? Batam. Iya maksudnya kenapa jadi presiden itu? Di Batam. Dulu itu kan memang saya basicnya kita laki-laki, ya nggak semua, ada juga sih laki-laki kan kita suka olahraga kan, terutama sepak bola. Jadi dulu itu ya kita kan ya pecinta bola. Kalau Ijal saya tahu basket sukanya. MU. Ya kalau di bola kan di MU kan. Makanya saya nampak Ijal nih sabar banget ya. Sabar menanti trofi. Tahun ini Tsunami Trofi. Jadi dulu itu sebenarnya kalau di komunitas itu nggak terlalu tahu karena mungkin nggak diajak ya. Jadi dulu setelah Corona 2020 apa 2021 gitu diajak sama Mr. Arman ini juga karena udah sama-sama kan. Dia Real Madrid juga? Dia Real Madrid. Diajak lah main futsal dulu. Mana main futsal sama anak-anak Madrid? Oh ada ya, di situ ada ya komunitasnya. Mungkin selama ini tahu cuman nggak nampak di mata gitu. Oh ada, masuklah ikut sana. Setelah beberapa kali diajak jadi pengurus. Ayolah bantu-bantu karena mungkin aktif kan. Ya kan saya suka istilahnya sama orang tuh suka bergaul gitu, komunikasi, menjalin silaturahmi. Mana tahu ada yang bisa dikerjasamakan, nah gitulah kan. Ada yang bisa dijual, saya mau bilang tadi. Jual tanda kutip yang baik-baik kan. Jadi diajaklah jadi pengurus. Sampai istilahnya saya jadi ketua itu karena yang lain nggak ada yang mendaftarkan, mencalonkan jadi ketua. Jadi Bapak sendiri yang mendaftarkan atau didaftarkan? Sebenarnya kan keinginan itu kan dari teman-teman. Cuman kan mendaftarnya itu harus kita daftar sendiri. Oh ya saya mau daftar. Tapi pas saya daftar ternyata saya sendiri. Yang lain tuh karena tahu saya mau daftar mungkin segan, nggak enak segala macem atau apa. Akhirnya saya sendiri aklamasi jadinya. Terpilih menjadi presiden. Terpilih jadi ketua presiden PRMI Batam. Ketua presiden. 2022 sampai 2024. Jadi disitulah jadi ketua Madrid, kenal banyak juga. Alhamdulillah lah, makin banyak teman sekarang. Sempat juga Munas di Jogja. Menang Liga Champion. Gara-gara Bapak jadi presiden itu? Ya itu enggak juga, memang kan yang main Madridnya. Kita cuma mempersiapkan acara. Tapi ya itu tadi, saya kalau udah kayak gitu tuh pengen total gitu. Bikinnya itu jangan asal-asalan. Oke Pak, ini udah cukup panjang juga kita. Alhamdulillah. Seperti perdana juga nih. Perdana kita. Biasa kan nonton podcast orang. Ini kita pula lah podcastan aku bilang sama ini. Besok ada jadwal podcast. Podcast. Manajer ya bilangnya? Manajer ngomong? Manajer rumah. Manajer rumah. Enggak, aku bilang besok ada podcast. Apa di ini kandang biasa ini. Ngeri. Aku dalam hati biasa nonton podcast orang, ini kita pula masuk podcast. Nak cakap apa lah ini. Sebagai murid yang baik. Baik. Saya kan sebagai murid yang baik, sebagai murid yang teladan.
Anggaplah begitu. Kalau begitu. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan mungkin ke anak-anak murid Bapak dulu pas masih jadi guru, atau ya untuk anak-anak muda kayak saya lah gitu. Kalau pesannya, sebenarnya pesan ini kan untuk diri sendiri, tapi mungkin kalau untuk orang lain yang Ijal sampaikan tadi, khususnya kalau untuk di usaha, berdasarkan yang saya jalani, jangan takut ya, jangan takut mencoba. Ya, coba aja selagi itu memang masih di batas kemampuan kita, coba aja. Istilahnya kemampuan ini kan tidak stagnan dia. Kalau kita takut, kita nggak melakukan, itu yang buat kemampuan kita ya di situ aja. Sebenarnya kan dia tidak terbatas itu. Cuman karena ketakutan kita membuat kemampuan kita itu terbatas. Jadi jangan takut mencoba lah intinya kalau mau di dunia usaha. Dan seperti yang saya bilang, bukan saya yang bilang ya, maksudnya yang saya dengar dan saya pelajari pun, dalam usaha itu ya pandai-pandai melihat peluang. Ketika ada peluang, bergerak cepat. Dalam artian actionnya itu harus cepat. Ya, itu mungkin kalau dalam bidang usaha ini yang saya jalani. Jangan takut, pandai-pandai melihat peluang dan bergerak cepat. Gerak cepat sesuai kata Pak Asman Abnur. Pak Asman Abnur yang saya dengar ya, mungkin orang lain juga bilang begitu ya. Iya. Cuman kan yang saya dengar sanatnya itu saya dengar langsung dari Pak Asman, dan beliau kan ya bisa kita bilang salah satu pengusaha yang besar gitu kan. Iya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk obrolan kita hari ini. Siap. Next nanti kita ada obrolan-obrolan lain lagi. Ya, Mungkin jangan yang lain jangan yang apa terlalu formal, kayaknya formal kali nih, maunya yang sambil apa gitu, sambil main game, santai-santai lah gitu ya kan. Main game cuma ngobrol. Oh iya juga, ini sambil santai lah gitu. Iya. Ini kayak ini di wawancara mau sidang skripsi. Oke, terima kasih Oke. untuk semuanya. Nantikan obrolan-obrolan kami selanjutnya. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.